Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam satu nama, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Engkau sudah memberkati kami. Karena tahun 2023 sudah berlalu. Kami banyak mempelajari keadaan di tahun 2003. Kadangkala kami lemah, tetapi Tuhan memberikan kami kekuatan. Kadangkala kami berputus asa, tetapi Tuhan berikan pengharapan bagi kami. Sehingga di tahun 2023, tantangan, rintangan, badai gelombang hidup sudah kami hadapi. Kami belajar Tuhan, tidak sampai tergeletak, tapi kami belajar untuk bangkit terus. Karena orang yang diurapi Tuhan, hidupnya berkemenangan. Maka pada hari ini, di tahun 2024 ini Tuhan, kami mau juga belajar tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Engkau, walaupun rintangan tantangan akan kami hadapi lebih berat, tetapi bersama-sama dengan Yesus, semuanya menjadi ringan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka pada hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hati kami, sehingga kami semakin terus mengandalkan Engkau sampai akhir di tahun 2024 ini ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya. Salam sejahtera. Tuhan tetap Ebenezer bagi kita. Hingga saat ini Dia Allah yang selalu menyertai kita dan menolong kita sampai sekarang. Amin. Sebelumnya saya akan ucapkan dulu selamat tahun baru bagi kita semuanya. Iya. Tuhan memberkati kita. Karena tadi malam tepatnya jam 00 ya, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi memang masih banyak keluarga-keluarga yang tidak melaksanakan ya. Namanya Kristen tapi enggak mengucap syukur. Jadi artinya kalau memang peralihan tahun, ya kita adakan ibadah keluarga ya. Bisa durasinya 30 menit, 1 jam, 2 jam, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan kita percaya tadi malam juga kita sudah rasakan berkat Tuhan lewat persekutuan kita bersama-sama dengan keluarga. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik judulnya adalah hidup ini adalah kesempatan. Mari kita buka ayat ini Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ayat 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu tahun ini adalah tahun baru ya. Nah, tentu juga kita punya komitmen. Biasanya dalam tahun baru kumpul keluarga punya komitmen, saya mau berubah. Saya di tahun 2024 ini semakin meningkatkan kerohanian saya. Juga ada kalangan keluarga saling minta maaf, boleh, bagus, tidak dilarang ya. Tetapi juga tidak menjadi suatu tradisi bahwasanya sekali setahun kita itu saling memaafkan, minta maaf, tidak. Tapi memang bagus ya, punya komitmen. Pak, Ma, aku banyak kesalahan di tahun 2023. Di tahun 2024 ini aku mau berjanji supaya hidupku lebih baik lagi. Oke. Kemudian juga kita punya komitmen. Amin. Di tahun 2024 saya semakin sungguh-sungguh belajar bagi pelajar. Dalam pekerjaan saya semakin menjadi berkat di pekerjaan. Itu komitmen kita di tahun 2024. Nah,
ternyata Bapak Ibu Saudara, seiring dengan waktu yang ada terus bergulir, Bapak Ibu, ternyata beberapa komitmen itu tidak terlaksana. Kalau saya katakan, saya komitmen tiap pagi mau berdoa kepada Tuhan, bagus. Ya, membaca Alkitab, mulai hari ini tanggal 1 nanti saya akan baca Alkitab sampai tanggal 31 Desember. Saya punya komitmen tamat dalam 1 tahun. Bagus? Bagus ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang baru di dunia ini. Semuanya diulang kembali, ya. Hanya angkanya yang baru. Jadi kalau kita sudah tahu angkanya baru, kita sudah mempelajari angka yang lama. 2023 itu angka lama. Bagaimana saya menghadapi di tahun 2023 ini? Yang lalu banyak hal-hal kelemahan dan kekurangan kuhadapi. Ternyata di tahun 2024 merupakan menjadi pelajaran bagi kita. Jangan lagi mengulang. Amin. Kalau mengulang Bapak Ibu Saudara, malas beribadah, mengulang di tahun 2024, malaslah beribadah. Jarang membaca Alkitab di tahun 2024, jarang juga Alkitab. Bukan itu maksudnya. Tentunya di tahun 2023, saya, Bapak Ibu Saudara, banyak kelemahan kita. Siapa sini nggak punya kelemahan dan kekurangan? Ada? Nggak ada ya? Tentunya ada ya. Nah, introspeksi diri, maka kelemahan, kesalahan, pelanggaran, dan sesuatu yang tidak baik namanya diperbaiki masuk di tahun 2024. Jadi iman kita semakin meningkat, tidak datar. Amin. Ya, tidak datar. Makanya kita pengkhotbah ini mengatakan, nggak ada yang baru, walaupun tahunnya baru, ya. Kita ini mengulang kembali. Dari Januari mengulang. Nanti ada saatnya mengulang, ada yang bersedih, ya kan? Nanti mengulang lagi, ada yang berduka. Di tahun 2023 ada yang meninggal. Di tahun 2024 juga nanti juga ada meninggal. Semoga bukan di antara kita. Amin. Ya, semoga. Di tahun 2003 ada yang okname, sakit. Di tahun 2024 juga ada yang okname, sakit. Kita nggak tahu, mudah-mudahan jangan di antara kita. Haleluya. Di tahun 2003 ada kecelakaan, pelanggaran. Di tahun 2024 juga nanti kita lihat ada yang mengalami pelanggaran, kecelakaan. Tapi semoga jangan di antara kita. Amin. Hal-hal itu berulang-ulang, ulang lagi. Di tahun 2003 suami istri bertengkar. Apakah di tahun 2024 suami istri lagi bertengkar lagi? Sudah dipelajari. Amin. Kalau sudah dipelajari di tahun 2023, oh begitu benar begini, maka di tahun 2024 tidak lagi terulang kembali. Itulah yang diinginkan Tuhan. Boleh kita menghadapi suka dan duka, silahkan. Di tahun 2024 juga kita mengalami suka dan duka. Di tahun 2023 ada berhasil, ada gagal. Di tahun 2024 juga nanti ini kita hadapi, ada berhasil dan ada gagal. Di tahun 2023 ada namanya juga sukses, ya, nggak lulus dan sebagainya. Di tahun 2004 kita pelajari sehingga di tahun 2004 saya semakin sukses. Amin. Orang yang diurapi pasti hidupnya berkemenangan. Itu artinya ada perubahan. Jadi aktivitas kita ya mengulang terus, mengulang. Maka disebut kitab pengkhotbah tidak ada yang baru sesungguhnya. Semuanya hanya mengulang kembali. Matahari yang kita lihat di tahun 2003 sama matahari dengan sekarang. Bulan yang dilihat dan bintang-bintang dilihat Abraham sama juga bulan-bulan, bintang-bintang dan langit-langit yang dilihat oleh Abraham. Sama sampai sekarang. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit bumi ini. Amin. Haleluya. Nah, jadi seiring dengan waktu ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya, mengambil suatu kesempatan. Kesempatan kita itu cuma satu kali lagi. Di tahun 2004 kesempatan-kesempatan itu banyak yang kita lewatkan. Di tahun 2024 ini banyak kesempatan-kesempatan, peluang-peluang
untuk lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih intim kepada Tuhan, kita raih. Amin. Kita ambil. Nah, dalam istilah bahasa Yunani, waktu. Coba next, tampilkan lagi. Dalam istilah bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, di situ ada kronos. Ya, nanti ada ayat-ayat mendukung tentang kronos. Nah, kronos ini adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, bulan, tahun, dari suatu proses peristiwa dan keadaan yang berawal dan berakhir. Ini kronos. Jadi kita di tahun 2003, 2024 itu kronos. Kita lewati jam, kita lewati hari, kita lewati bulan, kita lewati tahun. Itu disebut kronos. Maka muncullah istilahnya kronologis, ya, kronologis. Artinya peristiwa urutan-urutan itu. Nah, ini disebut kronos. Dari awal terus nanti sampai ada akhirnya. Dari awal zaman sampai kepada akhir zaman. Maka ini disebut kronos. Amin. Ya, saya sampaikan ini nanti ada penjelasan selanjutnya supaya kita mengerti. Karena hidup kita ini jangan kronos, selalu kronos. Kronos ini identik dengan namanya rutinitas. Ya, bekerja terus, bekerja siang dan malam, bekerja terus. Tapi tidak ada namanya, nanti saya sampaikan, kairos, ya. Bekerja dan bekerja. Aktivitas, itu namanya rutinitas. Nah, yang kedua adalah kairos. Kalau kairos ini istilah dalam bahasa umumnya adalah sesuatu kesempatan peluang yang berkualitas. Jadi ada sesuatu yang bagus, ambil langsung. Ya. Sesuatu yang meraih cita-cita, suatu peluang kesempatan, ambil. Itu namanya kairos. Dalam Alkitab itu adalah waktunya Tuhan. Amin. Waktunya Tuhan. Jadi waktunya Tuhan ini artinya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, ambil kesempatan itu. Jangan dilepaskan. Sesuai dengan topik kita, hidup ini adalah kesempatan. Kairos itu merupakan waktu untuk meraih suatu kesempatan. Kesempatan apa? Bukan kesempatan hal-hal yang negatif, tetapi kesempatan peluang-peluang yang baik untuk memperoleh mahkota di kerajaan surga. Itu peluang. Kairos berbicara peluang. Waktunya Tuhan kita ambil. Kairos waktunya Tuhan sifatnya abadi. Kronos waktunya dunia ini sifatnya sementara, tidak abadi. Habis, langit dan bumi akan berlalu. Kronos habis. Tapi yang abadi adalah kairos. Amin. Kita lanjut. Ya. Nah, kalau menunjukkan ayatnya Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan itu di Pengkhotbah 3 ayat 11, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mau indah dalam Tuhan? Angkat tangan, ya. Oke. Segala sesuatunya indah pada waktunya kalau memang itu kairos, turut campur tangan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kairos merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan turut campur mengambil bagian dalam waktu-waktu yang ada kita lakukan. Pergi ke gereja, ada bersama-sama dengan Tuhan, itu disebut kairos. Melayani pekerjaan Tuhan, itu disebut kairos. Mengambil segala sesuatu kegiatan, aktivitas yang positif, yang baik, yang bermanfaat bagi banyak orang, itu disebut kairos. Amin. Maka dua ayat ini berhubungan dengan namanya waktu Tuhan.
Jadi kita sabar menunggu waktu Tuhan, amin. Ya, yang doanya mengatakan, Tuhan kapan doaku akan dijawab? Sabar, tetap dalam kairos. Kalau kita tetap dalam kairos, Tuhan akan menjawab segala doa kita. Jangan bilang, Tuhan kapan doaku dijawab? Tapi nggak ada kairosnya. Tidak mengambil kesempatan waktunya Tuhan. Gak ada jawaban Tuhan bagi kita kalau kita tidak mengambil waktu kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku maunya begini. Tuhan, aku maunya begitu. Tapi hidupmu hanya kronos. Kronos tanpa kairos sia-sia. Amin. Kronos tanpa kairos sia-sia. Tapi kairos, kita hidup di kronos. Kita tetap hidup dalam rencana Tuhan. Waktu Tuhan itulah waktu yang terindah. Tuhan berikan aku jodoh, boleh. Tuhan akan berikan jodoh. Selama kita meraih kesempatan, peluang waktu Tuhan kita ambil, maka jodoh pun diberikan Tuhan. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Selama kita lakukan kepada Tuhan, waktunya Tuhan kita raih, Tuhan berikan pekerjaan. Amin. Itu disebut kairos. Jadi kronos tanpa kairos semuanya sia-sia. Makanya di kitab selanjutnya, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14, ya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha. Ini kronos. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah bumi. Kerja, kerja, jualan, jualan. Salahkah jualan? Enggak salah. Salahkah kerja? Enggak salah. Kita perhatikan sekarang, waktu kami pergi kemarin kan, sibuk dengan aktivitas, waktu-waktunya sibuk, dengan rutinitasnya dia sibuk. Gak ada kairosnya, kronos, rutinitas, kronos, ya kronos, bekerja, jualan, cari uang, belajar, studi, hebeng. Maka kata Alkitab Pengkhotbah 1 ayat 14, usaha menjaring angin sia-sia. Sia-sialah kita bekerja tanpa kairos, nol di mata Tuhan. Sia-sialah kita belajar, memberi waktu kita belajar, mau S1, S2, S3, kita belajar tanpa kairos, sia-sia semuanya. Usaha menjaring angin. Angin bisa dijaring. Bisa, ambil jaring angin. Itulah kesia-siaan manusia di bawah bumi ini. Sia-sia. Salomo bilang sia-sia orang bekerja di dunia ini. Sia-sia. Perang-perang apa sia-sia. Gaza dengan Israel, Hamas, sia-sia. Semua sia. Sibuk dengan kegiatan waktu-waktunya. Sibuk untuk perang. Sibuk untuk berdebat. Sibuk untuk berpolitik. Semua sibuk beraktivitas, rutinitas. Maka ayat ini mengatakan, Pengkhotbah 1:14, usaha menjaring angin. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kronos tanpa kairos juga, perhatikan ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 24, 2-4. Supaya waktu itu ditulis dalam bahasa Yunaninya kronos. Yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu, kronos, ya, kronos, kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu.
Saya baca di atasnya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Waktu, kronos, tanpa kairos. Judi. Ya, mabuk, apalagi? Menyembah berhala. Kalau tanpa kairos semuanya berhala. Bekerja, berhala, berhala. Belajar, berhala, berhala. Hanya kronos saja. Belajar matematika, belajar IPA, tapi tanpa mengambil kesempatan peluang bersama-sama dengan Tuhan, itu namanya berhala. Usaha menjaring angin. Jadi, Bapak Ibu Saudara perhatikan istilah kronos. Bahasa Yunaninya waktu itu kronos, ya, kronos. Aktivitas kita, rutinitas kita. Apakah sudah ada waktu kesempatan kita ambil untuk Tuhan? Kairos. Kalau nggak ada, maka sia-sia. Haleluya. Lanjut. Nah, dalam Ibrani 5 ayat 12, perhatikan kata kronos. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kronos, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini berbicara hidup anak Tuhan, orang percaya. Ditinjau dari sudut waktu. Dari tahun 1090 mungkin diselamatkan Tuhan. Atau 95, atau tahun 2000. Kita sudah percaya Yesus, sudah bertobat, tapi dilihat seharusnya sudah menjadi pengajar. Seharusnya sudah banyak mengerti perkara-perkara rohani. Seharusnya berkat rohani itu sudah banyak melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi karena kronos saja tidak dapat bertumbuh imannya. Hanya memerlukan masih susu. Ditegur firman, kecewa. Dinasihati, tidak mau mendengar. Itu namanya kronos. Seandainya ditinjau dari sudut waktu kronos bersama dengan kurios, tentunya kita semakin meranjak naik dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi jangan seperti ini. Kronos. Dibuat jadwal ibadah. Ya. Di jadwal ibadah itu kan kronos ya, kronos. Hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu, itu kronos. Ya, kronos, waktu-waktu yang kita ini terikat dengan waktu, kronos. Nah, nggak hadir, nggak datang. Ya mungkin kalau memang karena aktivitas, pekerjaan, ya mungkin masih dimaklumi karena usia, faktor usia, sakit dan sebagainya. Tapi bisa hadir suatu kesempatan peluang itu. Itulah yang disebut kairos. Di rumah aku ngapain? Hanya nonton televisi saja. Ini kesempatan. Inilah yang disebut kairos. Aku ambil ibadah hari Selasa. Aku ambil ibadah hari Jumat. Ini kairos bagiku. Ini kairos. Aku beribadah pada hari Minggu. Ini kairos. Kita datang pada hari ini disebut kairos. Mengambil kesempatan waktunya Tuhan diberikan kepada kita. Amin. Jadi harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ada perubahan di tahun 2023 dengan di tahun 2024. Nggak sama lagi. Kalau sama, kronos. Kalau sama, kronos. Tetap dia sama. Sama terus, nggak ada perubahan. Kronos. Mari bersama-sama kita semakin meningkat. Amin. Ambil kesempatan waktunya Tuhan. Lanjut. Nah, hal apa saja kita harus kairos? Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, jangan merasa rugi mengambil pelayanan di tempat Tuhan. Amin. Itu disebut kairos, peluang. Jangan menolak
pelayanan yang diberikan. Itu peluang, itu kairos. Ambil. Ambil langsung, ambil gitu. Ibu berdoa untuk doa syafaat. Iya, ambil. Kairos. Melayani, ambil. Apa yang bisa dikerjakan di rumah Tuhan, ambil. Melayani pekerjaan Tuhan. Hanya melayani pekerjaan Tuhan mengatakan tidak sia-sia. Kronos, masuk kairos, lakukan, laksanakan. Alkitab berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Pekerjaanmu tidak sia-sia, cari uangmu tidak sia-sia. Diberkati Tuhan, studimu, pelajaranmu, apalagi semua diberkati Tuhan. Karena kita ambil kairos, peluang, kesempatan daripada Tuhan. Tidak sia-sia jerih payahmu, gak sia-sia. Narik becak pun sekalipun, narik becak pun sekalipun pekerjaannya, berkeringat Tuhan, tapi dalam dirinya tetap kairos pada Tuhan. Aku mau melayani pekerjaan Tuhan. Nanti malam aku datang beribadah. Aku melakukan aktivitas untuk Tuhan. Itu berkat Tuhan. Gak sia-sia pekerjaanmu itu. Ini siang malam, pagi berangkat jam 5. Sebelum matahari terbit sudah pergi bekerja. Sampai kembali matahari terbenam, tetap bekerja. Tuhannya lupa. Sia-sia. Gak ada artinya hidup itu. Sama seperti bangsa Israel. 400 tahun diperbudak Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan yang gak ada, kairosnya gak ada. Waktu Tuhan selalu ditolak. Hai bangsa Israel, beribadahlah kepada Yahweh Yehuwa. Gak sempat. Kami kerja. Kami kerja sama Tuhan kami, Raja Fir'aun. Kami kerja. 10 tahun kerja. 20 tahun kerja, hidup untuk kerja. Waktunya habis. Dari masa kecil, besar, opung-opung, mati kembali. Muncul lagi cucu dan cicit. Opung-opung, mati lagi 400 tahun. Itu aja kerjanya, aktivitasnya. Bekerja. Ayo, sembah Yehuwa, sembah Yahweh, sembah Jehovah. Enggak sempat. Ditolak semua. Datanglah Musa, Bapak Ibu Saudara, ya, memberi kesempatan kairos kepada bangsa Israel. Ini aku diutus oleh Allah. Aku diutus oleh Tuhan yang menyebut namanya. Aku adalah aku, Yahweh. Aku memperkenalkan Yahweh kepadamu. Peluang, kesempatan, kairos, ambil. Alalah Musa. Sudah 400 tahun kami di sini. Mereka putus asa. Mengapa putus asa? Gak ada kairos. Tidak diambil peluang, kesempatan daripada Tuhan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel putus asa. Hilang pengharapan. Jadi ciri khas orang tanpa ada kairos, gampang lemah. Gampang bersungut-sungut, mana sini Tuhan. Gampang merengek-rengek. Gampang ragu-ragu imannya. Itu karena kronos, rutinitas itu sudah berputar. Jam 8 pagi, 9 putar lagi, malam tidur. Begitu terus putar-putar tanpa ada waktu kesempatan untuk Tuhan. Maka itu kronos, itu sia-sia. 400 tahun mereka diperbudak, semua kehidupan mereka tidak dipandang Tuhan. Ada angka 1, 2, 3, ada peningkatan 0. Bayangkan 400 tahun, 0 nilainya, 0. Tetapi walaupun kita hanya baru 2 tahun bertobat, percaya Yesus, lakukan di hadapan Tuhan Yesus, meningkat. 30 naik nilainya. Di tahun 2024 naik lagi 60. Di tahun selanjutnya lagi naik, sempurna datang Tuhan Yesus. Amin. Orang yang tetap mengambil kesempatan peluang dari Tuhan, kairos, akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang hanya kronos, datang Yesus,
nol di mata Tuhan, tinggal. Maka Bapak Ibu Saudara, perhatikan, hal apa saja kita harus kairos? Melayani pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, nah, hal apa saja kita harus kairos? Ini ada kata kairos ya. Ada kata kairos. Ini bukan kronos. Berbahagialah, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya kairos sudah dekat. Kairos, mengambil kesempatan waktunya Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kitab suci. Amin. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan mendengarkan firman Tuhan karena kronos. Waktu tek habis, lupa. Mendengarkan firman Tuhan harus juga ada kairos, mengambil kesempatan. Amin. Aku percaya firman Tuhan jadi dalam hidupku tahun 2024. Amin. Kalau di Alkitab mengatakan engkau diberkati. Amin. Engkau celaka, no amin. Engkau terkutuk, no amin. Ya, tetapi kalau berkat Tuhan, waktu Tuhan, selalu kita katakan amin. Maka kairos, membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, itu kesempatan. Bukan kesombongan ya. Saya bercerita bersaksi, ini saya sudah tamat untuk yang ke-9. Saya tamatkan itu tepat di tanggal 30 habis pembacaan skedul Alkitab. Tadi malam, tadi malam lah. Saya tamatkan dulu pembacaan Alkitab untuk tanggal 1 Januari. Kesempatan, gak terulang lagi nanti itu. Mana bisa diulang lagi Bapak Ibu Saudara? Ya, kesempatan yang udah lama, ya. Ambil kesempatan hari ini, bacalah. Kesempatan hari tanggal 1 saya akan baca kitab Kejadian dan kitab Matius, tamat untuk hari ini. Ini kairos. Ini enggak. Maka saya bilang, mau berhasil, mau diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, kairos lah, ambil peluang, kesempatan Tuhan. Ini lewati. Schedule hari ini lewat. Tanggal 2 besok lewat. Tanggal 3 besok lewat. Tanggal 5 lewat. Tanggal 7 lewat. Udahlah, udah banyak ketinggalan. Putus asa. Nggak dibaca lagi itu. Tapi kairos, saya berkomitmen mengambil kesempatan membaca Alkitab sampai tamat. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Saya tamatkan membaca Alkitab. Ini peluang daripada Tuhan. Ini kesempatan ku ambil. Kairos. Amin. Belilah Alkitabnya. Jangan baca Alkitab di handphone. Handphone itu hanya perantara aja. Catatan mana bisa di sini. Beli Alkitabnya. Ini Alkitab saya yang ketiga ini. Ya, udah kumal-kumal, banyak coret-coretnya. Lipatan-lipatannya banyak. Ini enggak punya Alkitab, masih mulus. Masih mulusnya sampai dibuka pun Alkitab lengket gini. Saking masih barunya. Ambil kesempatan, beli Alkitab Tuhan. Karena Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab kairos. Membaca Alkitab kairos. Ini kesempatan Bapak Ibu. Baca. Jangan anggap sepele, buang. Saya sampaikan ini kairos. Bagi Bapak Ibu mendengarnya, meresponnya itu kairos. Bagi yang tidak meresponnya, kronos, nol. Bagi meresponnya, iya, saya komitmen pada tahun ini. Kairos, membaca Alkitab. Saya akan usahakan membacanya. Tamat. Peluang. Diberkatilah orang yang melakukan kairos. Haleluya. Itu satu. Next, selanjutnya. Dalam hal apa saja? Ini ada kata kairos. Saya kutip kata kairos. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktunya, bukan kronos. Tapi kairos. Di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Waktu di situ bukan kronos, bukan rutinitas.
Doa pagi, terima kasih Tuhan, aku bersyukur padamu. Amin. Kronos. Makan, Tuhan berkati makanan ini. Amin. Kronos. Ibadah datang, ya, dengar, gak ada apa-apa. Kronos. Tapi berdoa yang dimaksud di sini bukan kronos, tapi kairos. Mengambil kesempatan. Ambil itu doa itu. Aku berdoa sungguh-sungguh. Mau kronos. Kalau kronos tidak merasakan apa-apa. Hanya rutinitas ibadah. Rutinitas baca Alkitab. Tapi kalau kairos, Tuhan, aku ambil kesempatan pagi yang indah ini. Aku ambil berkat-Mu Tuhan. Engkau pasti memberkatiku. Pekerjaanku di dalam nama Yesus. Engkau memberkati aku. Itu kairos. Diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan kronos, kairos. Ini enggak. Tuhan berdagang, ambil uang. Diberkatilah daganganku. Hus. Duit. Doa itu, doa. Ada diajari Tuhan doa begitu? Ada. Tuhan berkati dagangku. Ambil uang 100.000. Pantingkan di situ. Buah-buahan yang tak apa. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Handphone, berkat Tuhan. Jadi handphone yang mahal nanti. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Itu kronos, 0. Tapi berdoa, Tuhan, aku ini satu hari ini gak dapat penghasilan apa-apa Tuhan. Aku berdoa, berkati makanan, berkati minuman, berkati usahaku Tuhan. Aku jual buahan, tompangkan tangan. Alkitab mengajarkan menumpangkan tangan. Bukan libas-libas duit. Bukan percik-percik air. Bukan jimat-jimat. Kronos, 0. Tetapi ketika kita berdoa dalam pekerjaan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Buah yang kujual ini laku Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pembeli datang Tuhan dalam nama Yesus. Bukan pelet 0. Doa, kairos, berdoa setiap waktu, kairos. Waktu kesempatan Tuhan memberkati kita. Sayang dong kalau nggak diambil. Haleluya. Topangkan tangan kepada anak-anak kita ya bagi yang berkeluarga. Itu doa, kairos. Berkat Tuhan akan turun. Kalau anak kita yang bagi keluarga tidak pernah ditumpangkan doa, Bapak Ibu Saudara, itu hidupnya nanti kronos. Tapi topangkan berkat. Topang tangan ini kuasanya luar biasa. Amin. Menopangkan tangan. Bekerja, topangan tangan, usaha. Bukan berarti begini, Tuhan, ini malah dia doanya tes uji nyali. Tuhan, kalau Engkau memberkati jualanku ini, aku semakin sungguh-sungguh Tuhan kepadamu beribadah. Kalau enggak Tuhan, aku enggak mau beribadah. Itu bukan kairos. Itu kronos. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, walaupun aku sudah berdoa untuk usaha dan pekerjaanku Tuhan, walaupun hari ini tak laku semuanya, aku tetap datang menyembah Tuhan. Itu kairos. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kairos waktunya berdoa. Pagi hari ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu yang kosong, ambil waktu yang berdoa. Kalau saya di sekolah di Chandra Kumala, ada waktu jam kosong. Masuk saya ke ruangan. Ruangan saya kan ada, ya, tinggal pasang AC aja tuh. Cek kalau memang panas. Udah, berlututlah saya di situ. Itu kairos. Tuhan, ini kesempatan saya untuk berdoa. Untuk anak peserta didik saya di sini. Berlutut, ya, doa dalam nama Yesus. Doakan, semua doakan. Itu kairos. Haleluya. Paham ya? Kalau kronos kan rutinitas saja. Karena disuruh, disuruh. Enggak. Tapi karena kita mengambil kesempatan peluang dari Tuhan. Maka disebut kairos. Jadi berdoa itu kairos. Ya, rugi besar kalau enggak banyak berdoa. Rugi. Berdoalah kita banyak-banyak. Karena itu waktunya Tuhan berikan bagi kita berkat kesempatan yang diberikan bagi kita. Amin. Nah, lanjut. Apalagi? Dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ayat 10-nya kita sudah mengerti. Ya, ini ada kata kairos ya.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kairos, kesempatan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik itu kairos, bukan kronos. Amin. Siapapun yang kita tolong, kita bantu, selama memang dia berhak menerima bantuan, bantu itu. Berbuat baik, gak jemu-jemu. Ya kalau kita lihat di pinggir jalan, butuh pertolongan, tolong. Kalau seorang kita temukan di jalan dompet, Bapak Ibu Saudara, saya pernah jumpa dompet, ya, saya ambil. Gak ada niat saya untuk jadi maling, untuk saya, gak ada, tidak ada. Karena saya tahu saya adalah anak Tuhan, kecuali anak hantu, saya ambil itu. Udah, saya baca. Saya harus berbuat baik. Kenapa? Kairos. Waktu, kesempatan, berkat Tuhan. Apa yang kita lakukan kebaikan, kita akan terima upahnya. Maka saya hubungi, saya kembalikanlah. Mau dikasih, tak dikasih, gak ada masalah. Tapi karena dia mengucap syukur, ya dikasihlah uang warna biru. Terima kasihlah, haleluya ya. Jangan ditolak, amin. Ya kalau tolak kan sakit hati juga dia. Pak, aku bersyukur apa yang Bapak berikan sama aku, yang sudah Bapak bantu aku. Ini Pak, alah enggak lah. Dia akan kecewa. Tapi jangan kita lihat nilainya. Oh ya. Tengok, uang biru. Tambahlah. Itu namanya kronos. Maunya uang merah kok kasih. Coba lihat itu. Ngurus KTP-mu berapa? Ngurus SIM-mu berapa? Ngurus ATM-mu berapa? Dikali minimal 500.000 itu. Ke kantor polisi lagi laporan berapa? Sudah berapa? Itu pertolongan di bumi saja, itu kronos. Tapi kalau kairos, nggak ada tuntut apa-apa, nggak diberi pun nggak apa-apa. Mau dikasih uang 2.000 dikembalikan, puji Tuhan, bukan itu upahku. Upahku adalah kairos di hadapan Tuhan. Amin. Berbuat baik. Dalam Amsal, coba kita lihat Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang yang pelit, kikir menolong orang ya. Amsal 3 ayat 27. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak, padahal engkau mampunya melakukannya. Mampu kita melakukannya. Itu kairos, kecuali nggak mampu kita melakukannya. Kalau kita lihat orang yang butuh pertolongan, kita lihat itu udah bagian dia, ya, bagian dia. Coba kita ulang lagi. Saya baca ya, biar jelas ya. Janganlah menahan kebaikan nggak boleh ya. Itu kronos, kairosnya nggak boleh tahan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak. Ada orang-orang yang berhak menerima pertolongan daripada kita. Ada, selalu ada setiap hari. Mau di sekolah, seperti siswa saya datang, Pak begini, begitu begini. Pak pinjamlah uang Bapak karena begini, kok belum bayar orang sekolah. Panjang cerita. Bantu. Dia berhak menerima bantuan dengan alasan yang benar. Diselidiki. Janganlah kita jadi orang yang enggak bijaksana. Iya aja. Tapi bukan berarti kita nggak menolong, karena kita udah tahu karakternya, janganlah dikasih. Tapi ada orang berhak menerima bantuan itu, kasih. Padahal engkau mampu melakukannya. Haleluya. Maka itulah disebut kairos. Next. Nah, hal apa saja kita harus kairos? Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu kairos ya, yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saya baca ulang. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal gak mau menangkap peluang kairos itu. Orang bebal terlaksananya kronos saja. Tapi marilah kita hendaknya menjadi orang yang
arif. Orang yang arif itu orang yang bijaksana. Seperti Raja Salomo bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Kalau memang kita orang arif, pergunakanlah waktu itu dengan baik-baik. Jangan pergunakan waktu yang tidak efisien, ya. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Waktu-waktu ini jahat. Kita mudah tertipu, kita mudah dibohongi kalau tidak arif. Walaupun teman kita, dongan kita, dia berusaha merongrong kita, mengambil kesempatan dari kita. Kita arif, tidak. Aku pergunakan waktuku untuk memuliakan Tuhan. Alah, ayolah, jalan-jalan kita, minum-minum kita, makan-makan kita, kau usah yang lainnya. Kita arif mengatakan, maaf kawan, waktuku berguna untuk Tuhan Kairos, waktumu itu tidak berguna. Lakukanlah segala sesuatunya, waktu-waktu yang ada dengan arif dan bijaksana. Amin. Karena waktu-waktu ini adalah jahat, ya kan? Hari-hari ini adalah jahat. Semua yang kita lakukan aktivitas di luar jahat. Teman-teman kita mengajak yang jahat. Selalu ada yang mengajak yang tidak baik, jahat. Arif kita? Tidak. Karena waktu yang kupergunakan adalah waktu untuk Tuhan. Kairos, kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, next. Nah, hal apa saja kita harus kairos? Ini terakhir ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kairos. Bukan berarti rendah diri. Segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat Tuhan, semuanya kita kembalikan untuk hormat bagi nama Yesus. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan katakan aku seperti Lucifer, ya. Aku hendak duduk di tahtanya Allah. Ya, aku ini dipakai Tuhan. Aku ini, tanpa aku nggak jalan semua ini. Tanpa aku. Itu namanya sombong. Tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kamu ditinggikannya pada waktunya. Waktunya Tuhan. Haleluya. Jadi waktunya Tuhan adalah suatu kesempatan disebut kairos. Dan hidup kita ini sekarang, Galatia terakhir. Ya, mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup bukan diriku lagi, tapi Yesus Kristus ada dalam hidupku. Amin. Kalau ada Yesus dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, tentunya segala sesuatu kesempatan waktunya Tuhan kita ambil. Ambil, amin. Karena kita ini bukan hanya kita sendiri saja ada, tetapi ada Kristus dalam kehidupan kita. Segala tindakan lakukan kita dalam pelayanan, semua kita katakan untuk Tuhan. Berdoa untuk Tuhan. Mengasihi orang untuk Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan untuk Tuhan. Berbuat baik untuk Tuhan. Karena Yesus ada dalam hidupku. Waktu yang kupergunakan bukan sekedar kronos, tapi waktu-waktu yang kupergunakan kesempatan mengambil waktunya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kesimpulannya, di tahun 2024 kita jalani hidup ini jangan sekedar kronos. Amin. Turut campur rencana Tuhan. Sehingga apa? Kairos akan masuk dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita, hembusan napas kita terakhir. Sudah selesai Tuhan, aku hidup di dunia ini. Sudah selesai aku Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawabku. Amin. Sampai akhir hidup. Haleluya. Jangan menghembuskan napas terakhir hanya kronos, dicurigai gak masuk ke surga. Dicurigai, hembusan napas kita akhir. Ya, kalau saya usia sekarang 51 tahun, mungkin nanti di usia 80 atau di usia 90 tahun, aku berhak berkata, Tuhan, aku sudah mengambil kronos. Maksudnya kronos dimasukkan lagi kairos, ya, waktu Tuhan aku lakukan. Walaupun kronos usiaku naik sampai 80 tahun, tapi kairos selalu aku ambil. Maka Tuhan, aku sudah mengakhiri hidupku di dalam nama Yesus.
jumpa dengan Tuhan. Amin. Paulus kan begitu ya. Aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Di manakah pertandingan iman itu? Di waktu Kairos, mengambil peluang kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Nah, di tahun 2024, mari bersama-sama. Walaupun kita hadapi nanti tantangan, ada suka, ada duka, ada sedih, ada senang, ada gagal, ada berhasil, ya. Bersama-sama dengan Tuhan, kita ambil kesempatan waktunya Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ambil peluang. Itulah disebut Kairos. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ambil untuk melayani Tuhan. Hidup ini bukan kesempatan kalau tidak melayani Tuhan. Hidup ini ya tanpa melayani pekerjaan Tuhan namanya kronos. Hidup tanpa melayani Tuhan itu kronos. Hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Itu Kairos, paham? Amin ya. Kairos. Saya nggak berbicara pelayanan di gereja, ya naik mimbar enggak. Ambil bagian pelayanan. Doa, berbuat baik, ya, melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Banyak hal, peluang-peluang Kairos yang kita ambil. Tuhan, aku sudah menyelesaikannya dan aku bertemu dengan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi ya Tuhan. aku Kami masih sehat, kami masih kuat untuk Kairos Tuhan. bila Ya, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, lagu ini mengingatkan kita bahwasannya waktu Tuhan beri merupakan Kairos di hadapan Tuhan. Kita boleh bekerja, kita boleh beraktivitas, tetapi Kairos itu berbicara mengambil kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lagu ini mengajari kita, mengingatkan kita agar kita punya hubungan kepada Tuhan. Waktu-waktu yang ada tidak akan kembali dengan sia-sia jikalau kita menyerahkan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini dengan segenap hati kita perhatikan lirik lagunya. Oh, ya Tuhan, hidup ini kami melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat bersama. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup Tuhan. Aku masih bernapas, aku masih sehat, aku masih kuat Tuhan. Oh, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat
nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita merenung sejenak Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tahun 2023 banyak kronos yang kita lakukan, waktu-waktu yang terbuang dengan percuma, dengan sia-sia. Pagi hari, siang hari mencari uang, tetapi tanpa kairos di mata Tuhan nol sama sekali. Tidak berfaedah, hanya usaha menjaring angin. Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan studi pelajaran atau sebagainya, tetapi tanpa Tuhan semuanya itu kronos, usaha mencari angin. Walaupun kita pintar mendidik anak, jago berpolitik, jago berdebat, jago dalam segala perkara, tetapi tanpa kairos di mata Tuhan nol, usaha menjaring angin. Walaupun kita datang beribadah ataupun melakukan aktivitas ritual, tetapi tanpa Tuhan itu juga nol, usaha menjaring angin. Di tahun 2024 ini, mari kita bersama-sama komitmen mengambil keputusan mulai tanggal 1 Januari bulan 1 tahun 2024. Aku harus mengambil kesempatan daripada Tuhan. Kairos, kairos, kairos aku ambil. Aku membaca kitab suci. Kairos, aku berdoa. Kairos, aku melayani pekerjaan Tuhan. Kairos, aku berbuat baik. Kairos, dan aku tetap merendahkan hatiku kepada Tuhan. Kairos, maka Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan waktunya indah bagi kita. Tuhan akan memberkati kita, pekerjaan kita, usaha kita, doa-doa kita mungkin di tahun 2023 tidak terasa atau tidak merasa didengar Tuhan. Tetapi ketika kita kairos di hadapan Tuhan, mengambil kesempatan melayani pekerjaan Tuhan, maka doa kita pun akan didengar oleh Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, peluang kesempatan kairos itu kita ambil. Jangan sepele, jangan lalaikan. Kesempatan berbuat baik, lakukan. Kesempatan baca Alkitab, lakukan. Kesempatan untuk berdoa, lakukan. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Allah di tahun 2024 ini. Kami belajar mengambil suatu kesempatan, waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya dunia ini, bukan waktunya manusia, tapi waktunya Tuhan. Yaitu kairos dalam hidup kami. Kami ambil, kami raih itu Tuhan. Ajari kami Bapa di surga, agar hati kami tergerak oleh kuasa Roh Kudus, menggerakkan hati kami, agar kami meraih kesempatan itu, meraih kairos itu Tuhan. Sehingga di tahun 2024 ini ada perubahan dari hidup kami. Semakin meranjak, dewasa dan meningkat. Hidup kami bukan hanya baik, tapi hidup kami masuk tahap berkenan. Hidup kami bukan hanya berkenan saja Tuhan, tapi masuk kepada tahap sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang terus melanjutkan karya kairos-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Mari kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.